Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang program sederhana struk pembelian minuman. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Indranul Alam, Muhammad Rizky Panca Ramadan, Galuh Pancawirasa, Fauzan Yuwan Asari, dan Muhammad Rizky Saputra. Di dalam presentasi kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang dasar teori. Yang pertama dasar teori, yang kedua fungsi, yang ketiga program, dan keempat kesimpulan. Dan akan dilanjutkan oleh Galuh Pancawirasa. Dasar teori. Program sederhana ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Apa itu pemrograman C++? Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa hasil pemrograman bahasa C. Sintaks penulisan C dan C++ hampir mirip, tetapi berbeda dalam langkah penyelesaian masalah. Pada bahasa C, langkah penyelesaian masalah dilakukan dengan cara membagi-baginya ke dalam sub masalah yang lebih kecil. Contohnya dalam pemrograman kita ini lebih menggunakan switch case sama do while. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Saputra. Oke, di sini ada fungsi program sederhana struk pembelian minuman. Fungsinya implementasi program sederhana ini dapat digunakan pada warung atau kedai, mesin penjual minuman. Namun pada program ini, kita hanya membuat gambaran sederhana saja, dan kita mengambil beberapa jenis minuman yang dimasukkan ke dalam program, yang nantinya akan dipilih oleh pengguna. Berikut ada manfaat. Yang pertama, sebagai bukti pembayaran atau pembelian produk. Yang kedua, memudahkan dalam pemesanan produk. Yang ketiga, menghemat waktu untuk kalkulasi harga. Yang terakhir, lebih terlihat modern. Oke, berikut akan dilanjutkan oleh Indra Nurul Alam. Oke, izin melanjutkan. Dan selanjutnya di slide ini ada program ya yang tadi sebelumnya sudah dibahas antara manfaat dan penggunaannya, di mana program ini menggunakan pemrograman bahasa Dev C++. Kita akan melihat program tersebut di Dev C++ ya. Kita langsung ke Dev C++. Ke programnya. Oke, ini programnya, program sederhana kita menggunakan software Dev C++ dengan bahasa pemrograman C++ ya. Yang pertama ada include stream, yang dimana merupakan standar library yang digunakan sebagai sebuah file header untuk input atau output dalam bahasa pemrograman C++. Selanjutnya ada di situ include stdlib, di mana header standar library yang berasal dari bahasa pemrograman C yang tadinya ya. Sebagai stdlib.h, header ini menyediakan banyak fungsi-fungsi dengan tujuan umum seperti aritmatika, konversi, pengurutan, pencarian, manajemen memori dinamis, pembuatan bilangan acak, dan lain sebagainya. Pengurutan, pencarian manajemen memori dinamis. Lanjutnya ada include conio.h, yang dimana merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Terus di sini ada using namespace std ya, di mana using namespace ini harus digunakan dalam ketika kita membuat program menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, yang dimana fungsinya
di dalam using namespace std ini berarti kita menggunakan semua yang ada dalam namespace std tadi, seperti sin, out, inline, dan lain-lain yang merupakan fitur dari C++. Selanjutnya di bawahnya kita sebenarnya ini ada in main. Lanjutnya kita mempunyai beberapa tipe data di sini. Nah, tipe data yang pertama ada integer ya, yang akan saya jelaskan, di mana integer ini biasa ditulis dengan in ya. Tipe data ini merupakan tipe data berbentuk bilangan bulat atau tipe data numerik yang umumnya digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan dengan rentang angka minus 707, 0 hingga 707. Nah, selanjutnya ada tipe data char. Tipe data char ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spasi kosong. Nah, ini contoh penggunaan tipe data tadi ya. Ada char nama, yang dimana isinya 25, char tombol, karena kita ada pengulangan duel ya, duel. Terus ada in total, integer totalnya tadi, nanti untuk total harga. Terus in menu, pilihan menu, jumlah, total harga juga. Terus ada in uang, karena nanti akan ada input untuk memasukkan jumlah uang. Selanjutnya ada harga di sini. Saya masukkan untuk tipe data harga di sini harga 1 sampai harga 10, karena di sini produk yang kita gunakan ada 10 macam ya. Selanjutnya ada cout, di mana dalam cout ini nantinya akan tampil di program ya ketika di running. Ini merupakan desain ya. Terus ada bring bacaan tulisan bring machine. Terus juga di bawahnya lagi ada cout nama pemesan, di mana ini adalah ketika di running nanti akan keluar tulisan nama pemesan, dan di sebelahnya ada scene, di mana user itu menginputkan nama dia gitu. Nama selanjutnya ada kita menggunakan sistem CLS, yang dimana nanti dalam program tersebut ketika sudah memasukkan nama nih, nanti dengan sistem CLS ini akan terhapus layarnya. Selanjutnya ada kita menggunakan duel ya, duel ini di atas nih, buka kurung. Selanjutnya kita ada cout nama pemesan, yang tadi pemesan tadi sudah memasukkan input nama, maka dia akan keluar namanya ya, akan keluar dengan kita memanggil nama tadi. Terus ada cout daftar minuman. Di sini daftar minuman ada 10, ada teh botol sosro, sprit, dan lain-lain ya sampai Fanta. Ini merek ya, merek dari minumannya. Terus cout di sini ada keluaran lagi. Ketika di running silahkan pilih minuman yang akan dibeli ya. Selanjutnya lebih ke bawah ada jumlah minuman yang akan dibeli. Nanti jumlahnya misalkan si user mau beli berapa nih gitu ya kan. Terus ada sistem CLS lagi, nanti akan terhapus. Setelah itu ada di sini ada berupa kayak desain gitu ya, garis-garis gitu ya, untuk struktur pembayaran drink mesinnya. Terus di bawahnya kita memakai sweet cash. Nah, sweet cash ini ketika tadi si user ini milih angka 1, otomatis yang keluar nanti minuman teh botol sosro. Nah, di dalam cache ini kita gunakan seperti ini ya desainnya ya. Ini sebenarnya percobaannya sih. Ini jangan dicontoh sih penggunaan seperti ini, karena akan memperbanyak line. Seharusnya kita gunakan singkat aja di bawah dengan for gitu. Tapi ini kita menggunakan ini karena ya suatu percobaan juga, dan agar terlihat lebih banyak juga terisi gitu. Ini sebenarnya sama aja sih, cache 1, cache 2 sampai cache 10 itu sama di dalamnya ada in total harga ya. Nanti total harga akan keluar, kita kalikan jumlah tadi yang user input, jumlahnya misalkan 5 dikali dengan harga satuannya yang tadi di tipe data ada kan harganya tuh, harga 1 berapa, harga 2 berapa gitu. Terus nama minuman akan keluar nanti ketika di running, nama minumannya ketika dipilih nomor 1 keluar teh botol sosro. Terus jumlahnya mau berapa nih, mau 5 misalkan. Terus harganya berapa nih, keluar harga 1 yang tadi di atas tuh keluar di sini. Habis gitu total harganya. Nah, total harga ini kita panggil yang di atas in total harga 10 berarti kan.
kita jumlahnya itu dikali sama harga 1, maka akan tercipta total harga 10 ya. Terus selanjutnya ada see out and line itu untuk membuat garis baru. Selanjutnya ada masukkan jumlah uang, nanti si user atau pengguna tuh masukin uangnya, misalkan masukin uangnya 50.000 misalkan. Terus kembalian, di bawahnya ada kembalian yang dimana uang dikurang total harga tadi, misalkan uangnya 50.000, total harganya 30.000, otomatis akan dikurang langsung oleh sistem jadi 20.000 kembaliannya ya. Sama aja sih seperti case 2, terus case ketiga juga sama, case keempat, case 5 sampai 10 pun sama. Akan tetapi nanti di bawah, di paling akhir ada default, yang dimana default ini berguna untuk ketika user memasukkan tidak sesuai, maka dia akan ada tulisan maaf input yang Anda masukkan salah gitu kan. Terus ada break, maaf tadi lupa menjelaskan, break itu adalah pokoknya sesudah itu dipilih ya udah nggak ada lagi break gitu. Terus selanjutnya yang terakhir yang tadi dual ya, di bawah default, nah terus ke bawah, nah ini si out yang dual ini berfungsi tadi kan ada start tombol ya. Nah nanti di sini Anda mau memesan lagi setelah keluar struk, apakah si orang ini mau memesan lagi. Nah di sini pilih Y atau N, itu ya atau no gitu kan. Nah ini menggunakan dual ya, while ini di bawah, jadi kita do-nya di atas, while-nya di bawah di akhir ya. Terus return 0 itu untuk mengembalikan fungsi 0 tadi gitu. Oke, coba kita coba untuk running programnya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita sedang running programnya. Nanti ketika di running, si pengguna harus memasukkan nama terlebih dahulu ya. Oke, maaf ya ada sedikit gangguan. Oke, ini ketika di running programnya seperti ini ya. Drink machine bacaan yang tadi keluar. Terus kita menuliskan di sini ada nama pemesan. Kita input nama pemesan ya. Misalkan kita sebagai usernya. Misalkan namanya Indra, tulis Indra. Nah, setelah itu di enter, nanti akan keluar dengan sistem CLS sebenarnya yang di atas tadi langsung terhapus ya. Nah, di sini nama pemesan Indra, daftar minuman yang tersedia tuh ada 10 yang tadi keluar. Terus silakan pilih minuman yang akan dibeli. Nah, misalkan kita mau pilih nomor 9 ya. Nomor 9. Kita mau minum yang bening-bening. Di situ kita mau beli misalkan mau beli 10 ya. Kita mau beli 10 karena aus. Oke, ini pembayarannya ya langsung keluar. Tapi di sistem ini kita menginputkan uang Anda, masukkan uang Anda kan. Nah, uang saya uang 50.000. Nah, ketika uang 50.000, total harga 40.000, maka akan kembalian 10.000 dengan sistem tadi. Di sini yang terakhir, apakah Anda mau memesan lagi? Ada Y atau N, ya atau tidak. Saya tidak memesan lagi, berarti Y itu nggak langsung sistem langsung berhenti. Kalau Y itu langsung ada pilihan lagi, pilihan menu minuman tadi lagi, seperti itu. Oke, cukup. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Fauzan Yuan Azhari. Di sini program ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan switch case dan dual, yang dimana implementasi program sederhana ini dapat digunakan pada kedai, mesin penjual minuman sehingga memudahkan dalam proses pemesan dan kalkulasi harga. Sekian dari kelompok saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
karena kita juga baru belajar di dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.